Kalian pernah nggak ketika kalian berada di dalam sebuah lingkungan yang sama dengan seorang narsistik, ya, kalian mungkin tidak banyak berinteraksi dengan dia, kalian mungkin merasa bahkan mungkin nggak pernah berinteraksi dengan dia. Tetapi entah kenapa, si narsistik itu kemudian nggak suka sama kalian atau benci kepada kalian. Ya, narsistik itu bisa saja teman kalian, bisa saja kerabat kalian, bisa saja ya hanya seseorang yang berada di dalam satu circle dengan kalian. Kalian bingung, apa yang saya lakukan kepada dia sehingga dia kemudian membenci saya? Kita pernah bahas dulu bahwa salah satu kemungkinannya adalah kamu bisa saja tanpa sengaja mungkin mengkritik dia, di mana yang sebenarnya kamu lakukan itu adalah sesuatu yang biasa dan normal. Tetapi karena mereka merespon itu dengan cara yang tidak normal, mereka kemudian membenci kalian. Tentu saja ini bukan salah kalian, karena kalian melakukan sesuatu yang sebenarnya normal dan bagi banyak orang itu bukanlah sesuatu yang menyakitkan. Nah, selain alasan itu teman-teman, ada juga beberapa kemungkinan lain yang menyebabkan seorang narsistik itu mungkin saja membenci kalian tanpa kalian tahu alasannya apa. Nah, harapannya adalah di video kali ini bisa memberikan jawaban kepada kalian kemungkinan-kemungkinan kenapa kalian dibenci tiba-tiba oleh seorang narsistik. Nah, ini bisa juga menjadi ajang introspeksi dari diri kalian, teman-teman. Karena bisa saja ini terjadi karena kalian punya nilai-nilai yang sebenarnya positif dan bisa kalian banggakan, tetapi bisa juga karena kalian punya nilai-nilai negatif yang sebenarnya harus kalian perbaiki. Oke ya, mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman, ketika seorang narsistik itu tiba-tiba saja membenci kalian, itu bisa saja karena kalian tuh sebenarnya tanpa kalian sadari, kalian itu mencuri perhatian dari orang-orang, dari dia, gitu ya. Jadi kita tahu bahwa seorang narsistik itu kan dia ingin selalu menjadi yang paling menjadi pusat perhatian. Jadi kalau misalnya dia bikin kumpulan, itu biasanya dia ingin menjadi yang paling terunggul, sehingga dia mendapatkan spotlight. Bisa saja dia yang paling rupawan, atau dia yang paling kaya, atau dia yang paling pintar, ataupun dia yang paling berkuasa. Misalnya begitu. Nah, ketika kalian misalnya masuk ke lingkungan dia, circle-nya dia, kalian bisa saja punya sebenarnya kapasitas diri yang sebenarnya kalian mungkin nggak sadar. Kalian mungkin saja bisa menjadi saingannya dia, dan membuat orang-orang itu kemudian beralih ke kalian. Tentu saja ini mencuri spotlight dari si narsistik. Oke, kalian mungkin nggak sadar itu, gitu. Tetapi si narsistik mungkin menyadari itu. Itulah kenapa dia akan menganggap kalian sebagai seorang saingan. Nggak ada orang yang boleh menyaingi dia. Dan itu yang membuat dia akan membenci kalian dan kemudian mencari-cari alasan untuk mendepak kalian. Nah, ini sebenarnya teman-teman adalah sesuatu yang positif bagi kalian kan. Artinya adalah bahwa kalian itu sebenarnya punya kapasitas yang kalian nggak sadari. Hanya saja kalian kemudian bingung, kenapa si narsistik sangat membenci kalian? Padahal dia membenci kalian karena kelebihan yang kalian punya. Yang kedua, seorang narsistik bisa saja membenci kalian karena kalian tidak memberikan supply yang dia harapkan. Ini bisa juga terjadi tanpa kalian sadari. Ketika dia ingin jadi pusat perhatian, ketika dia menunjukkan sesuatu kepada kalian, ketika dia memberikan provokasi kepada kalian, dia berharap respon dari kalian. Entah itu respon positif seperti pengaguman, perhatian, pengakuan gitu ya. Nah, ataupun respon negatif ketika dia memprovokasi kalian. Nah, kalian mungkin saja tanpa sadar tidak memberikan respon tersebut kepada dia. Ketika dia tidak mendapatkan hal tersebut, dan itu mungkin saja terjadi berkali-kali, gitu ya, tanpa kalian sadari, karena itu mungkin memang sifatnya kalian, nah itu akan membuat seorang narsistik membenci kalian. Dia tidak bisa memahami bahwa kalian mungkin saja memang tidak melakukan itu dengan sengaja. Bagi dia, kalian melakukan itu dengan sengaja, dengan tujuan menyakiti dia. Nah, ini teman-teman sebenarnya hal yang positif juga. Dan harus kalian ingat bahwa ini bukan salah kalian. Ketika kalian tidak memberikan reaksi, ya tentu saja itu sesuatu yang alamiah dari kalian. Ketika kalian tidak merasa kagum, ketika kalian tidak merasa marah misalnya, ya itu datang dari dalam diri kalian. Sesuatu yang positif yang kalian tidak perlu merasa bersalah akan hal tersebut. Yang ketiga, ini adalah soal projection. Nah, kalau ini teman-teman, ini bisa saja merupakan hal yang negatif. Oke? Jadi gini, narsistik itu bisa saja dia membenci seseorang karena orang tersebut mungkin mengingatkan dia tentang keburukan dirinya dia.
Oke, contohnya misalnya, kenapa seorang orang tua NPD itu membenci anak scapegoat-nya dia? Karena ada sifat-sifat buruk dari orang tua NPD tersebut yang berada di dalam anak scapegoat tersebut. Dia benci akan sifat-sifat tersebut sehingga dia kemudian memproyeksikan itu kepada si anak scapegoat karena dia nggak mau mengakui kebenaran yang ada. Nah, si narsistik itu bisa juga bertemu dengan seseorang yang membuat dia mengingat tentang siapa diri dia sebenarnya dan dia benci akan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang narsistik itu nggak mau ngakui kalau dia itu adalah seorang peselingkuh, dia akan membenci orang-orang yang melakukan perselingkuhan, seolah-olah dia itu orang yang paling suci. Sebenarnya, ketika dia melakukan hal tersebut, itu adalah projection. Itu ingin membenarkan bahwa diri dia itu bukan orang yang melakukan perselingkuhan. Padahal di dalam hati dia tahu sebenarnya dia melakukan perselingkuhan. Nah, ketika dia melihat peselingkuh misalnya, dia membenci orang tersebut. Karena bagi dia itu adalah jalan keluar untuk melakukan projection, untuk mengatakan kepada diri dia bahwa dia bukanlah seorang peselingkuh. Padahal itu bukan fakta sebenarnya. Hal lain misalnya teman-teman, karena misal saja kalian itu punya kebiasaan fisik yang dia nggak suka. Misalnya kalian adalah orang yang kurang bersih, kalian orang yang teledor misalnya. Nah, karena dia adalah orang yang kurang bersih dan teledor juga, ketika dia melihat kalian, dia merasa itu mengingatkan diri dia kepada hal yang dia nggak sukai. Nah, dia kemudian memproyeksikan itu dengan membenci kalian. Tentu saja, kalian tidak melakukan kesalahan apa-apa kepada dia. Tetapi, dia kemudian membenci kalian secara tiba-tiba. Tapi tentu saja, ini bisa saja menjadikan sebuah introspeksi kepada kalian. Mungkin ada hal-hal buruk dari diri kalian yang mungkin harus diperbaiki. Yang keempat, ini hal yang positif bagi kalian para empath. Seorang narsistik itu membenci seorang empath. Ya, kenapa? Simple, karena seorang empath itu punya empati, dia nggak punya. Kita tahu seorang narsistik itu akan mengincar seorang empath untuk dijadikan supply. Oke, tetapi kalau empath-nya nggak bisa dijadikan supply, biasanya dia benci sama seorang empath. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa ngelakuin seperti yang dilakukan empath. Ketika seorang empath dicintai oleh orang karena punya empati yang tulus, narsistik nggak bisa ngerasain hal tersebut. Jadi ketika dia melihat seorang empath yang dia sangat baik gitu ya, memberikan empatinya kepada orang-orang, narsistik akan membenci itu dan mengatakan itu sebagai sebuah kelemahan. Sebenarnya itu adalah ungkapan dari rasa iri mereka karena mereka nggak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang empath. Jadi bagi kalian para empath, berbahagialah karena kalian punya empati. Yang kelima, ini sesuatu yang normal mungkin ya, karena banyak juga dilakukan oleh banyak manusia, yang normal sebenarnya. Jadi seorang narsistik itu bisa saja membenci kalian tiba-tiba tanpa kalian sadari, itu karena ya kalian punya banyak hal yang dia nggak punya. Ya seperti misalnya kekuasaan yang lebih, kalian punya harta yang dia nggak punya, kalian punya barang yang dia nggak punya, kalian punya pendidikan yang dia nggak punya, itu ya. Apapun yang kalian nggak punya, yang menunjukkan kalian berlebih daripada dia, ya itu akan membuat seorang narsistik itu merasa terhina. Dan kita tahu si narsistik itu ketika dia marah, dia nggak peduli gitu ya. Sebenarnya kan bukan salah kalian ketika kalian punya kelebihan dibanding dia. Kalian punya hal-hal yang berlebihan daripada dia. Tetapi si narsistik nggak mau mengakui hal tersebut. Dia akan merasa itu sebagai sebuah ketidakadilan. Dia merasa bahwa kalian sengaja menyakiti dia gitu ya. Sehingga manifestasi dari rasa marah dia itu akan dia tumpahkan dalam bentuk rasa benci kepada kalian. Dan yang terakhir, teman-teman, seorang narsistik itu bisa saja membenci kalian karena dia merasa kalian itu adalah orang yang menantang narasinya dia. Jadi si narsistik itu ingin semua orang menurut kepada dia, mengikuti dia, tanpa komplain sedikit pun. Jadi kalian bisa saja ketika berinteraksi dengan si narsistik, kalian mungkin mempertanyakan hal-hal tertentu kepada dia. Kalian mungkin merasa itu sesuatu yang normal, sebuah diskusi misalnya. Tetapi bagi si narsistik itu adalah sebuah ancaman dan itu sebuah penentangan bagi dia. Sehingga dia merasa bahwa kalian itu mau menyakiti dia dengan menentang narasi-narasi yang dia berikan. Nah, ketika kalian mungkin tanpa sadar melakukan hal tersebut dan menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, seorang narsistik akan menganggap itu sebagai sebuah ancaman. Dan ketika kalian melakukan itu tanpa sadar, kalian tiba-tiba saja mendapati bahwa dia sering sekali menyerang kalian dan terlihat sangat membenci kalian. Dan kalian sendiri bingung, apa sih yang sebenarnya terjadi?
Oke ya? Nah, teman-teman, itu beberapa hal yang mungkin bisa kalian introspeksi ketika kalian mendapati seorang narsistik tiba-tiba saja membenci kalian tanpa alasan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.